الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Tempat yang luar biasa ini, tempat pergerakan, ya, tempat dakwah, tempat syiar, tempat aktivitas, ya, tidak hanya ibadah. Kalau dulu Rasulullah itu minimal ada 10 fungsi peranan fungsi masjid. Mudahan ini masyarakat insan ini yang paling tidak, kalau belum 10, separuhnya lah, 5-6 fungsi atau peran masjid, ya, seperti zaman Rasulullah. Jadi fungsi masjid dan peran masjid itu tidak hanya untuk tempat ibadah, tapi untuk pendidikan, kesehatan, politik, bahkan militer. Insyaallah. Baik, salawat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Yaumil Qiyamah nanti. Amin, amin. Baik, yang sama-sama terhormati, ini ada Spilbed dan Rahmadi, kebetulan beliau juga di Biro Humas BKPRMI. Ini dari Prima ada? Pengurus Prima? Ya, alhamdulillah. Kembali dari Prima DMI. Ini kalau Bang Farhan ini sohib saya. Bang Farhan itu tempat tinggal itu tetanggaan saya. Masih baru dapat kabar kalau beliau istrinya naik ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan keturunan soleh dan soleha. Amin. Dan yang belum nyusul di sini mungkin yang belum dapat disegerakan. Amin. Yang sudah ada boleh ditambah Pak. Amin. Amin kan aja dulu Pak. Ditambah rezekinya betul ya. Amin. Dan ditambah segalanya. Yang terhormat juga ada nih Bang Medit, beliau Bang Putri Beko. Kemudian ada yang selalu mendampingi saya, Brigadir Masjid, ini komandan wilayah. Dan juga lebih khusus yang berbahagia, yang saya banggakan, para peserta pesantren kilat media smartphone ya. Mudahan setiap langkah kayak kita dari rumah ke tempat ini Allah angkat derajat kita. Amin. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kiri kita dari rumah sampai tempat ini hapus dosa-dosa kita. Amin. Amin, amin, amin. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada DKM Fatal Senayan, Bang Rahmadi, dan saya lihat juga ada ketua takmirnya, dekot kita. Ya. Kemudian juga terima kasih kepada seluruh mitra lembaga, ya, Prima DMI. Jadi ke depan insya Allah yang selama ini kegiatan kita memang Prima DMI, ada Prima, ada BKPRMI, ada JBRMI. Kemudian nanti terus progres terus. Kebetulan yang BKPRMI ini yang paling tua. BKPRMI ini ada sejak tahun 77. Dan BKPRMI sudah ada di 34 provinsi, bahkan di 10 negara bagian. Jadi 10 ada perwakilan di negara Indonesia. Makanya kemarin kita di Medan melaksanakan MTQ antar bangsa. Karena memang BKPRMI ini sudah ada kurang lebih 10 perwakilan negara di luar sana. Ya. Kemudian kalau kita bicara BKPRMI, DMI, Prima DMI, ini merupakan organisasi pemuda remaja masjid yang memang konsen kepada pembinaan pemuda remaja yang saat ini ruhnya hilang. Bahkan bangunnya saja jasadnya juga nggak ada, jasadnya akhirnya nggak ada di masjid para pemuda ini. Mudah-mudahan dengan gerak terus, dengan inovasi, kreativitas, ini menjadikan para pemuda khususnya, ya, para remaja
ini bisa kembali ke masjid. Kalau di kami ada namanya tagline, ayo kembali ke masjid. Kemudian BKPRMI sendiri memiliki 7 lembaga, salah satunya dari Pemkop, ada brigade yang tiap lembaga memang masif memberikan kegiatan program. Salah satu yang sekarang masif adalah LPPKA, membidangi TKA TPA DKI Jakarta. Yang alhamdulillah pembinaan beberapa Al-Quran ini bisa dilaksanakan. Untuk tiap remajanya, tingkat remajanya kita namanya SGI, ada sentra dari Qurani. Insya Allah nanti bisa kalau bahasa dengan Prima DMI, dengan JPRMI untuk bagaimana bersama-sama membina pemuda remaja masjid, dan yang lebih khusus adalah bagaimana bisa menarik mereka kembali ke masjid. Jadi masjid tidak seperti sekarang hanya orang-orang top saja yang ada di masjid. Orang top apa? Senyum-senyum nih. Top itu singkat apa ya? Apa Pak? Tua pompel, mohon maaf. Hanya generasi yang sudah lanjut usia. Dan anak mudanya lebih asik, mereka bertempat di selain masjid, di kafe, di tempat lain dan sebagainya. Makanya di BKPRMI ada program namanya PPSU, program pejuang subuh. Konsepnya adalah habis mereka sholat subuh nongkrong bareng ala kafe. Ini ada di Masjid Raya Al-Akbar, apa ya kata berarti yang paling masal itu. Konsep permuninya nanti bisa saja Masjid Senayan ini diberikan juga lampu-lampu kayak kafe Bang Rahmadi, gitu kan? Jadi kita nongkrong bersama ya ala kafe. Mudah-mudahan nggak bidah ya. Karena ini memang untuk menarik daya tarik para pemuda kita, bagaimana bisa menyelami mereka seperti pelatihan pada hari ini. Kalau di BKPRMI ini mungkin pelatihan di sini 2 kali bukan Pak ya, 2 kali bukan Pak, dan yang saat ini kita alhamdulillah bisa meluaskan kolaborasi sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada. Dan ke depan insya Allah ketika umat bersatu, OKP bersatu atau kemudaan, orang bersatu masuk Islam, ini bisa lagi-lagi. Amin. Memang sampai saat ini Prima DMI, JPRMI, BKPRMI belum ketemu secara khusus, walaupun sudah ngajak ya, ngajak JPRMI, ngajak Bang Farhan untuk ketemuan bareng. Karena objek dakwah kita sama. Kalau kita kolaborasi seperti ini luar biasa, kekuatan sama luar biasa. Ya. Jangan sampai kita mau dipecah belah oleh musuh-musuh Islam. Adanya banyak ormas, banyak OKP, kepemudaan Islam ini menunjukkan keberagaman dalam rangka berlomba-lomba dan kebaikan. Tujuan sama, ukhuwah Islamiyah. Ini langkah awal yang sangat baik untuk saya pribadi selaku Ketua Umum BKPRMI DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa dimasifkan terus, apalagi dimotori oleh Masjid Al-Senayan ini yang kegiatannya sangat luar biasa terus ada. Dan tadi disampaikan Masjid Al-Senayan ini mudah-mudahan bisa mewujudkan peran fungsi masjid seperti zaman Rasulullah. Soalnya ini kita buat kesehatannya, kan? Kemudian banyak kajian-kajian tentang politiknya. Kita pun bukan harus pakai politik, karena kalau kita tidak melek politik dan tidak membuat politik, maka politik akan dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Memang saat ini sedang memisahkan pada generasi Islam, ya, yang disebut sekarang kaum sekuler, memisahkan agama dengan politik. Dia sudah untuk agama anak muda udah yang penting ngaji, sholat selesai, kalau usah dengan politik. Nah, mudahan ke depan para pemuda remaja masjid, ya, terutama di DKI Jakarta ini bisa semangat lagi
untuk bagaimana mewujudkan ya, cita-cita Islam ya. Karena mudah di tangan pemuda lah umat ini bisa melihat kejayaannya. Kalau kata Bung Karno itu bilang aku 10 ya, orang tua akan kubincangkan F1000 orang tua kubincangkan Semeru, tapi beri aku 10 pemuda akan kubincangkan dunia biasa ya. Dan mudahan para pemuda dimulai dari hari ini, dari yang hadir di ruangan ini bisa menurunkan kepada teman-teman yang lain untuk bergerak, jangan sampai kita ketinggalan kereta. Apalagi 2045 digadang-gadang negara kita dapat bonus apa? Demografi. Yang katanya mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Jangan sampai bonus ini menjadi bencana. Kenapa itu bencana bukan bonus? Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, maka para pemuda remaja 2045 yang diharapkan di bonus buat bangsa ini menjadi masalah ketika para pemuda remaja tidak mempunyai skill, tidak mempunyai keterampilan, tidak mempunyai pengetahuan. Nauzubillah sampai menjadi pengangguran, bahkan menjadi beban, baik beban keluarga, beban masyarakat, atau beban negara. Nauzubillah, itu kita persiapkan. Ya. Apalagi kalau kita tahu sekarang persaingan tenaga kerja ini sangat luar biasa. Ya, ini dari tenaga kerja. Kemudian dari dakwah apalagi. Hari ini mohon maaf saya belum bisa silaturahim siang ini karena dari pagi ada ismi di Al-Azhar. Lihat di Al-Azhar langsung di sini. Izin dari sini juga. Nanti kita harus datang lagi, masih ada beberapa agenda lagi. Maraton hari ini agendanya. Tapi paling tidak saat ini banyak yang peduli terhadap media digital. Karena semua peran ada di sana. Baik peran ekonomi, peran kebudayaan, bahkan peran ideologis ada di media sosial. Nah, bagaimana kalau kita sebagai muslim tidak peduli terhadap media sosial? Mudah-mudahan dengan pelatihan Canva, kemudian editing video ini, udah nanti berharap ada kelanjutan dengan Hamadi terkait digital marketing, kemudian juga bagaimana pengelolaan medsos untuk dakwah ya. Digital ini perlu untuk memberikan penyeimbang. Kita harus bermain, umat Islam harus bermain. Kalau tidak, nih ibu mohon maaf bu, kalau tidak kita berperan, maka yang dilihat anak-anak kita, dilihat cucu kita adalah konten-konten yang negatif. Alhamdulillah, karena mereka masih, sedangkan kita baru, mohon maaf, ketahuan seperti ini. Buzzer-buzzer itu sudah digaji. Kalau kita masih modal masing-masing kantong sendiri. Ada pulsa, ada semangat jalan, nggak ada, tidak ada prinsip. Nah, mudahan BKPRI, Prima DMI ke depan memiliki program-program yang memang nyata untuk para pemuda, memiliki konten-konten nyata. Kita berperan di media sosial. Jangan sampai kita menjadi penonton. Jangan sampai kita menjadi penikmat. Nauzubillah kalau saya penikmat keburukan, kezaliman. Itu nih, mudah-mudahan ibu nanti bisa sampaikan. Ada bu anak kecil ikut? Alhamdulillah, barakallah. Ini suatu pedulian untuk ikut saya. Subhanallah, berapa ibu dong untuk pertanyaan ya. Ini kepedulian. Kita nanti mengharapkan juga baik orang tua yang peduli, geret anaknya, bahas ini geret untuk kebaikan. Karena ke depan tantangannya luar biasa, ke depan permasalahan yang sangat kompleks, belum lagi apalagi tahun politik ya. Mudah-mudahan kita sebagai pemuda remaja masjid yang peduli terkait bagaimana perkembangan Islam ke depan ini bisa menjadi dengan baik. Sekali lagi ini mungkin yang bisa saya sampaikan.
terima kasih banyak selamat mengikuti pesantren kilat media smartphone, teknologi smartphone ini, dan mudah ada follow up ya. Yang kemarin yang pada keempat ada follow up, ya alhamdulillah sampai satu orang menjadi digital marketing suatu perusahaan. Karena sekarang ya digital marketing lagi cari orang. Mohon maaf, contohnya saya sedikit cerita saja. Ini buat penyemangat kita. Saya salah satu di buat saya punya usaha outbound training pelatihan. Ya. Kantor saya website, kemudian komunikasi melalui handphone. Sekarang orang jangan kepercayaan, beli sambal saja sudah pakai handphone, betul ya? GoFood, GrabFood gitu ya. Beli sambal sama seperti yang lain. Kadang begini saja. Contoh saya menggunakan rating, gitu kan, komunikasi via handphone, kemudian mereka DP. Sore-sore saya lagi tidur enak, ya, dapat kabar di WA, terima kasih Kang, kami puas. Ini contoh real dan nilai ekonomi. Bagaimana kekuatan dahsyat smartphone ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif buat kita, karena ini kan juga sebagai buah mata pisau yang sangat mengerikan juga buat kita. Yang mereka kenapa kemarin belum lama saya ke Bangka Belitung, gubernur di sana menyatakan, karena sini di DPP juga BKPR ini sering ke daerah, efek dari pandemi kemarin sekolah online atau belajar online, hamil di luar nikah usia SMA bahkan SMP meningkat. Alhamdulillah. Ini juga efek negatif daripada smartphone. Ya. Belum lagi yang kecanduan smartphone. Bu Elisman, salah satu psikolog, yang menyatakan bahwa kecanduan handphone ini melebihi dari kecanduan narkoba. Coba, saya yakin juga di antara kita bangun tidur dan dilihat apa? Itu mereka kita sudah. Dan ini yang lebih parah lagi, anak-anak adalah menggerus sebagian otak mereka. Kita saja kadang bangun tidur, ya Pak ya, kondisi dilihat Pak ya, handphone yang dilihat. Ya, kalau ibu yang lihat bukan suaminya, tapi ini sudah pegang. Di antara keluarga ya sudah masing-masing. Ya, tidak ada lagi kalau boleh pakai handphone mereka. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, untuk kebaikan. Walaupun kita belum bisa, umat Islam ini belum bisa untuk membuat yang dibutuhkan mereka. Tapi bagaimana ini kita bisa manfaatkan untuk kebaikan umat, untuk kebaikan generasi yang akan datang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.